Selamat malam semuanya, selamat datang di video praktikum struktur data. Di video kali ini kita akan belajar modul 8, graf dan pohon telusur biner atau PTB. Di dasar teori ini membahas soal graf dan pohon telusur biner. Tapi bagian graf dan lain-lain boleh kita skip, langsung ke pohon telusur biner aja. Karena inti dari modul 8 ini adalah PTB-nya atau pohon telusur biner. Langsung aja di skip ke halaman 51. Ini adalah gambar dari PTB. PTB itu adalah cara untuk menyimpan data agar datanya terstruktur dan mudah diolah. Seperti di video sebelumnya, kita udah belajar soal linked list, queue, dan stack. Itu kan juga sama ya. Itu adalah cara untuk menyimpan data. Nah, di PTB ini cara menyimpannya seperti bentuk pohon. Bagian bulatan ini disebut dengan akar. Kemudian setiap akar itu punya 2 cabang. Itu kenapa disebut dengan pohon telusur biner, karena biner itu kan 2. Nah, setiap cabang ini disebut dengan node. Ya, jadi bulatan-bulatan ini disebut dengan node atau akar. Di PTB ini mirip dengan linked list ganda. Linked list ganda itu kan punya 2 pointer ya di kedua sisinya, kanan dan kiri. Nah, di PTB ini juga sama. Ada kanan dan kiri. Kiri digunakan untuk angka yang lebih kecil dari akar. Kanan digunakan untuk angka yang lebih besar dari akar. Sekarang kita coba dulu bikin PTB berdasarkan data ini. 50, 30, 20, 70, 60, 40, 35, 90, dan 80. Nanti gambarnya hasilnya akan seperti contoh ini. Pertama dari 50. Nah, 50 ini otomatis dia akan menjadi akar atau node yang paling atas. Kemudian 30 dicek apakah lebih kecil dari 50 atau lebih besar. Karena 30 ini lebih kecil, berarti dia masuk ke cabang sebelah kiri. Kemudian 20 lebih kecil dari 50, lebih kecil dari 30, masuk sini. Kemudian 70 lebih besar dari 50, 60 lebih besar dari 50, lebih kecil dari 70. Kemudian 40 lebih kecil dari 50, lebih besar dari 30. 40 di sini. Terus 35 lebih kecil dari 40. Dicek dari atas juga tapi lebih kecil dari 50, lebih besar dari 30, lebih kecil dari 40. Masuk sini 35. Terus 90 itu lebih besar dari 50, lebih besar dari 70. Terus 80. Nah, kira-kira 80 itu masuk ke sebelah kanan 60 atau sebelah kirinya 90? Jawabannya adalah sebelah kirinya 90. Kenapa? Karena kalau dia masuk ke sebelah kanannya 60, ini artinya dia akan masuk ke sebelah kirinya 70, dan itu nggak bisa. Karena 80 ini lebih besar dari 70. Otomatis 80 ini harus masuk ke sebelah kanan 70. Sebelah kanan 70, di sini ada 90. Masuk ke sebelah kirinya 90. Gini gambarnya. Gambarnya udah jadi, sekarang kita coba baca. Cara bacanya itu ada 3, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Kenapa ada 3? Karena PTB ini kan bercabang. Jadi dia bisa dibaca dari atas, terus ke kiri, kemudian ke kanan. Terus dari kiri ke atas baru ke kanan, atau kiri kanan baru ke atas. Gitu. Sekarang dicoba dulu bagian pre-ordernya. Dari atas kiri ke kanan. Berarti dari 50 ya. 50 si out. Terus ke kiri 30. Ke kiri lagi 20. Jadi kalau kirinya itu belum selesai, itu harus ke kiri terus. Kanannya nanti kalau kirinya udah habis. Kayak ini 20 kan kirinya udah habis, sudah 0. Baru ke kanan. Kanan ada 40. Nah, 40 kan punya kiri. Kiri dulu dikerjain. 35. Nah, ini kan 20-nya udah 0.
baru dikerjain 40-nya. Terus sebelah kirinya 40, 35. Nah ini kan sekarang sebelah kirinya 50 udah habis. Sekarang kerjain sebelah kanannya 50, 70, terus 60, terus 90, dan 80. Terus yang in order itu kiri not kanan. Nah si in order ini nanti hasilnya akan urut. Kalau yang pre-order kan ini nggak urut ya. In order ini nanti bakal urut karena dari kiri atas terus kanan. Kita coba dari kiri ya. Kiri berarti 20. Bagian paling kiri dari semua not ini 20. Terus ke atas 30. Habis ke atas ke kanan. Sebelah kanannya 30. Sebelah kanannya 30 ini kan ada 40. Nah, tapi 40-nya nanti. Karena 40 ini kan jadi akar ya. Yang dikerjain sebelah kirinya dulu. 35 dulu. 35 baru ke atas 40. Kanannya habis. Berarti sebelah kirinya 50 ini udah habis. Sekarang ngerjain 50-nya. Terus kerjain bagian kanan dari 50. Dari bagian paling kiri 60. Terus atas 70. Terus sebelah kanannya dikerjain dari bagian paling kiri lagi 80. Dan yang terakhir 90. Gitu. Kalau masih kurang jelas, nggak apa-apa, tenang aja, nanti kita pelajarin lagi di listing programnya. Terus sekarang post order kiri kanan note. Aduh, data coret-coret. Kiri 20, terus sebelah kanannya. Sebelah kanan tapi dikerjain yang kiri. Jadi 35. Dicek kanannya, kan nggak ada ya. Berarti sekarang kerjain note-nya 40. Terus 30. Terus kirinya 50 ini udah habis. Sekarang kerjain kanannya 50. Dari kiri 60, terus sebelah kanannya 90, tapi dikerjain kirinya 80, terus kanannya kan gak ada, sekarang kerjain 90, habis, terus 70, dan yang terakhir 50. Kenapa ini agak membingungkan? Karena fungsi-fungsi ini dikerjakan pakai fungsi rekursif yang udah dipelajarin di semester 2, dan emang fungsi rekursif ini agak membingungkan kalau cuma dibayangin ya. Lebih enak kalau ditulis nanti atau digambarkan gitu. Nanti kita coba gambarkan proses dari pembacaannya di pembahasan listing program. Contoh 1, program pohon telusur biner. Ini kita copy dan pindah ke editor program. Ya, ini adalah contoh program yang sudah kita pindah ke editor program. Implementasi PTB. Di sini ada type def int type info, struct type node type ptr, dan struct type node. Di dalamnya ada type info, type ptr kiri, type ptr kanan, type ptr akar p dan b. Jadi ini nanti yang kita inputkan angka ya, karena integer. Terus fungsi-fungsinya ada buat PTB kosong, sisip node, cetak, pre-order, in-order, post-order, hapus node, dan hapus. Kenapa hapusnya ada 2? Karena yang hapus node yang atas ini untuk mencari letak node yang akan dihapus. Terus hapus yang bawah ini karena hapus itu ada beberapa jenis juga. Nanti kita lihat. Sekarang kita langsung masuk ke main. Di sini ada buat PTB. Kita pergi ke buat PTB, tab ptr PTB. PTB sama dengan 0, akar sama dengan PTB. Buat PTB selesai. Sekarang kita pergi ke sisip node 40. Di sini seperti biasa ya. Di sini ada nb type node, malloc size of type node, kemudian nb info sama dengan ib. Kita buat nb-nya. Kalau biasanya kotak, sekarang kita buat bulat aja ya, biar sama kayak gambarnya. Terus nb info sama dengan ib. Ib-nya adalah 40. Berarti ini nb info 40. Terus nb kiri 0, nb kanan 0. Di sini kan ada kanan kirinya ya. Ini nggak usah kita gambarin, nggak apa-apa ya. Anggap aja di sini ada kirinya 0, kanannya 0. Terus dicek apakah PTB-nya kosong.
pergi ke fungsi PTB kosong. Di sini ada if akar sama dengan 0. Apakah akarnya 0? Dilihat ini akar sama dengan PTB, PTB sama dengan 0. Berarti akarnya sama dengan 0. Benar ya. Karena benar masuk ke if PTB kosong ini akar sama dengan NB. NB-nya kan ini 40 ini. Berarti akarnya sekarang ada di 40. Karena sudah masuk ke if, berarti yang else-nya nggak perlu dijalanin ya. Terus sekarang kembali ke main. Di sini ada sisip node 10. Kembali ke sisip node. NB type node malloc size of type node. Berarti bikin NB lagi dengan nilainya 10. Terus NB kirinya 0, kanannya 0. If PTB kosong, salah ya karena ini kan udah nggak kosong lagi. Terus masuk ke else, B sama dengan akar, P sama dengan akar. Di akar ini ada variabel B dan P. Terus ini mencari tempat untuk menyisipkan node. Nah, si 10 ini mau ditaruh di mana? Pakai ini while. Selama P tidak sama dengan 0 dan IB tidak sama dengan B info, maka B sama dengan P, kemudian if dicek IB kurang dari P info. Kalau info barunya 10 ini kurang dari P info 40, maka P-nya akan pindah ke B kiri. B kiri itu ini B ke kiri sini. Kalau else berarti ke yang B kanan. Nah, ini karena si IB-nya lebih kecil dari 40 berarti masuknya yang ke ini. P sama dengan B kiri. Berarti P masuk sini nih, P. Kemudian if IB sama dengan B info. Apakah 10 sama dengan B info? Apakah 10 sama dengan 40? Salah ya. Nah, ini kalau misalnya benar tulisannya node IB sudah ada, tapi karena ini nggak sama berarti masuknya ke else. If dicek lagi IB kurang dari B info. Apakah 10 kurang dari 40 ya? Benar. Berarti masuk ke sini B kiri sama dengan NB. B kiri ini sama dengan NB. Berarti NB-nya pindah ke sini 10. Else-nya nggak dijalanin, selesai. Oh ini mending dirapiin dulu aja nih sisip node-nya biar bacanya enak. Sekarang kembali ke main. Sisip node 5. NB infonya 5. Kiri 0 kanan 0. PTB kosong salah. Else B sama dengan P. Nah, ini P-nya kembali ke akar. B sama dengan akar, P sama dengan akar, berarti P-nya pindah ke sini lagi. Terus mencari tempat. P tidak sama dengan 0 dan IB tidak sama dengan B info. Benar, B sama dengan P. Terus if IB kurang dari P info. Benar ya. 5 kurang dari 40. Terus P sama dengan B kiri. P-nya ke B kiri. Else-nya nggak dijalanin. Kembali lagi ke while, karena while-nya belum selesai. Dicek lagi, P tidak sama dengan 0, dan IB tidak sama dengan B info. Benar, maka B sama dengan P. B-nya sekarang ke sini. Terus dicek, apakah IB kurang dari P info? Apakah 5 kurang dari 10? Benar, berarti P sama dengan B kiri. Dicek lagi while-nya. Apakah P tidak sama dengan 0? Salah, karena ini P-nya udah 0 ini. Berarti keluar dari while, masuk ke if IB sama dengan B info. Apa IB, apa 5 sama dengan 10? Salah. Berarti masuk ke else. Di sini ada if 5 kurang dari 10. Benar, berarti B kiri sama dengan NB. NB-nya di sini isinya 5. Sisip node-nya selesai. Lanjut ke sisip node 20. Sekarang NB-nya 20 ya. B sama dengan akar, P sama dengan akar. Jadi B sama P-nya ini harus dibalikin lagi ke posisi akar. While P tidak sama dengan 0 dan IB tidak sama dengan B info. Benar. P sama dengan P, B sama dengan P. Terus if IB kurang dari P info. Benar. P sama dengan B kiri. Kemudian kembali ke while, masih benar ya. B sama dengan P, B-nya ke sini.
If IB kurang dari P info, salah. Berarti masuknya ke else P sama dengan B kanan. P-nya di sini. Kembali ke while, P tidak sama dengan 0, salah. Berarti while-nya selesai. Masuk ke if IB sama dengan B info, salah. Ke else if IB kurang dari B info, salah. Berarti masuk ke else B sama dengan B kanan sama dengan NB. 20-nya masuk sini. Selesai, kembali ke main, sisip node 15. NB-nya 15. Masuk ke sisip node B sama dengan akar, P sama dengan akar. While P tidak sama dengan 0, IB tidak sama dengan B info, benar. B sama dengan P, 15 kurang dari P info, benar. P sama dengan B kiri. P ke sini, kembali ke while, benar. B sama dengan P. B ke sini, dicek 15 kurang dari 10, salah. Masuk ke else P sama dengan B kanan, P-nya ke B kanan. Kembali ke while, P tidak sama dengan 0, benar. IB tidak sama dengan B info, benar. B sama dengan P, B-nya ke sini. If IB kurang dari P info, 15 kurang dari 20, benar. P sama dengan B kiri, P-nya ke sini. Sini maksudnya, yang kosong. Terus while-nya selesai karena P sekarang 0. Masuk ke if, ini salah ya. Terus ke else, if 15 kurang dari B info, benar. B kiri sama dengan NB. NB-nya pindah ke sini 15 gitu. Selesai. Terus sisip node 25. B sama dengan akar, P sama dengan akar. Yang bagian atas ini nggak tak baca ya, karena ini langkah biasa, nggak ada yang berubah. P akar, P akar. While P tidak sama dengan 0, IB tidak sama dengan B info, benar. B sama dengan P. If IB kurang dari P info, benar. P sama dengan B kiri, P kesini. Kembali ke while, benar. B sama dengan P. IB 25 kurang dari P info, salah. Berarti ke yang else, P sama dengan B kanan. Kembali ke while, B sama dengan P. 25 kurang dari P info, salah. Ke else, P ada di B kanan. While-nya selesai, ke if salah, else IB kurang dari B info, salah. Ke else B kanan sama dengan NB. B kanan sama dengan NB 25. Selesai, kembali ke main, sisip 35. B sama dengan akar, P sama dengan akar. P tidak sama dengan 0, IB tidak sama dengan B info, benar. B sama dengan P, if IB kurang dari P info, benar. P sama dengan B kiri. Kembali ke while, benar. B sama dengan P. Terus 35 kurang dari P info, salah. Masuk ke else, P sama dengan B kanan. Kembali ke while, benar. B sama dengan P. 35 kurang dari 20, salah. Ke else, P di 25. Kembali ke while, masih benar ya, karena ini P-nya tidak 0 dan IB-nya bukan B info. B sama dengan P. If 35 kurang dari 25, salah. Else P sama dengan B kanan. B kanan, P-nya di sini. While-nya selesai karena P-nya udah 0. Terus masuk ke sini. If-nya salah, masuk ke else. If IB kurang dari B info, 35 kurang dari 25, salah. Masuk ke else, B kanan sama dengan NB. B kanan, NB 35. Sisip node 35 selesai, kembali ke main. Setelah sisip 35 ada sisip 45. NB type node, NB info, NB kiri kanan 0, PTP kosong, salah. Else P sama dengan akar, B sama dengan akar. Masuk ke while, P tidak sama dengan 0, benar. IB tidak sama dengan B info, benar. B sama dengan P. If apakah 45 kurang dari P info? 45 kurang dari 40, salah. Masuk ke else, P sama dengan B kanan. P di sini. Kembali ke while, P tidak sama dengan 0, salah. Karena ini P-nya udah 0. Berarti ke if else. If-nya salah, else 45 kurang dari 40, salah. B kanan sama dengan NB. 45-nya di sini. Selesai, kembali ke sisip node 30. Sisip node 30, B sama dengan akar, P sama dengan akar. NB-nya 30. Masuk ke while, langsung aja ya. 30 itu kurang dari 40, berarti ke B kiri. Terus 30 itu lebih besar dari 10, berarti ke B kanan. 30 lebih besar dari 20, ke B kanan. 30 lebih besar dari 25,
ke kanan lagi. 30 lebih kecil dari 35 ke kiri. Nah, 30 masuk sini. Terus kembali ke main, sisip node 70. B sama dengan akar, P sama dengan akar. While benar, B sama dengan P. 70 kurang dari 40 salah, masuk ke else, P sama dengan B kanan. P-nya di sini. Kembali ke while, B sama dengan P. Masuk ke if, 70 kurang dari 45 salah, masuk ke else, P sama dengan B kanan. While-nya selesai, masuk ke if else, masuk ke else, if 70 kurang dari 45 salah, masuk ke else, B kanan sama dengan NB. 70-nya masuk sini. Kembali ke main, ada sisip node 50. 50, NB-nya 50. Kita coba langsung lagi ya. 50 itu lebih besar dari 40, berarti ke kanan. Terus 50 lebih besar dari 45, ke kanan. 50 lebih kecil dari 70, ke kiri. 50 masuk sini. Kemudian yang terakhir sisip node 10. B sama dengan akar, P sama dengan akar. While benar, B sama dengan P. 10 kurang dari 40 benar, P sama dengan B kiri. Kembali ke while, B sama dengan P. Apakah 10 kurang dari P info? Apakah 10 kurang dari 10? Salah, masuk ke else, P sama dengan B kanan. P di sini. Terus kembali ke while, dicek apakah P tidak sama dengan 0. Benar. Dan IB 10 tidak sama dengan B info. B infonya kan 10. 10 itu sama dengan 10. Berarti IB tidak sama dengan 10 ini salah. Kembali ke while, dicek apakah P tidak sama dengan 0. Benar. IB tidak sama dengan B info. IB 10, B info 10. Berarti harusnya sama ya. Jadi ini salah. Karena salah, while-nya selesai. While-nya selesai. Masuk ke if, IB 10 sama dengan 10. B infonya 10. Berarti cout node 10 sudah ada. Jadi 10 ini nggak di apa-apain ya, karena sudah ada. Jadinya muncul output node 10 sudah ada. Sisip node sudah selesai, ini hasil pohon telusur binernya. Terus sekarang cetak. Cetak, kita masuk ke cetak. Di sini ada 3. Pre-order, in-order, dan post-order. 3-tiganya dijalankan mulai dari pre-order dulu ya. Masuk ke void pre-order type-ptr akar. Akarnya ini 40 ya. Nanti akarnya akan ganti. Habis 40 nanti kalau ke kiri berarti akarnya jadi 10. Kalau ke kanan berarti akarnya jadi 45 gitu. Nah, di ketiga fungsi ini, baik pre-order, in-order, dan post-order, ini adalah fungsi rekursif. Untuk membaca fungsi rekursif biar enak ya, kita tulis di sini dari cout ini sampai pre-order akar kanan. Jadi di bagian cetak ini perlu kita kasih perhatian lebih ya, karena kadang fungsi rekursif itu membingungkan ya. Nah, biar nggak bingung, ada sedikit tips. Ketiga baris ini kita tulis di sini. Jadi nggak cuma dibayangin tapi juga ditulis biar enak. Kita mulai dari yang pre-order dulu ya. Pre-order type-ptr akar 40. If akar tidak sama dengan 0, maka dijalankan ke 3 baris ini. Nah, ketiga baris ini biar enak kita tuliskan di sini. Cout, terus akar kiri. Gini aja, disingkat aja jadi kiri sama kanan. Kenapa kok harus ditulis? Ya, sebenarnya nggak harus, cuma ini bisa mempermudah kita dalam membaca fungsi rekursif. Karena fungsi rekursif ini kalau yang ini misalnya kirinya belum selesai, dia harus menjalankan ini sampai selesai dulu, baru yang ini dijalankan. Sekarang kita mulai cout akar info. Akar info itu berapa? 40 ya. Cetaknya di bawah
40. Nah, 40-nya sudah dijalankan. Sekarang menjalankan baris kedua, yaitu pre-order akar kiri. Akar kiri adalah akar ke kiri berarti 10. Karena ini fungsi rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri, berarti kita akan masuk lagi ke dalam pre-order type PTR akar. Nah, sekarang akarnya sudah menjadi 10. Jadi ini kita coret karena kita sedang menjalankan yang kiri ini. Terus kita tulis cout kiri kanan. Perlu diingat bahwa kita menulis 3 baris ini untuk penanda aja. Penanda kalau yang dicoret itu berarti sudah dijalankan. Karena fungsi rekursif itu kalau dia misalnya bagian ini nih, akar kiri ini kan belum selesai dijalankan. Nanti selesainya kalau udah sampai sini, sampai di sini. Nah, selama belum sampai ke dalam sini, maka pre-order akar kanan yang pertama tadi, yang ini belum bisa dijalankan. Maka biar enak dibuat tanda kayak gini. Kembali ke akar 10, cout akar info, cout 10. Cout 10 sudah dijalankan, berarti ini dicoret ya. Sekarang menjalankan yang pre-order akar kiri. Sekarang akarnya 5, masuk ke node 5 ya. Kita tulis lagi cout kiri dan kanan. Disingkat nggak apa-apa ya. Ini kirinya berarti kita coret karena sudah dijalanin nih, lagi kita jalanin. Sekarang cout 5, cout akar info, cout 5. Coutnya sudah dijalankan. Sekarang kirinya. Nah, kirinya kan 0 ya, nggak ada. Berarti ya nggak bisa dijalankan. Nah, ini kan kirinya udah selesai. Sekarang menjalankan yang pre-order akar kanan. Nah, karena akar kanannya ini 0 juga, berarti akar kanan ini selesai. Terus naik, jalanin yang akar kanan. Nah, sekarang akar kanan itu kan 20, berarti akarnya pindah ke sini 20. Sekarang kita tulis di sini CKK-nya. Cout kiri dan kanan. Sekarang cout akar info 20. Coret. Oh ya, ini tadi lupa, kanannya ini berarti sudah bisa kita coret. Nah, terus sekarang jalanin yang kiri ke sini, kirinya coret, cout kiri kanan, cout 15. Coutnya coret, kirinya 0, coret, kanannya 0, coret. Kembali ke atas, jalanin kanan, C kiri kanan, cout 25. Kemudian coutnya dicoret, terus kirinya dijalankan. Nah, ini kirinya 25 ini kan 0, berarti ini dicoret. Terus sekarang jalanin yang kanan, jalanin ini kanan ke 35, cout kiri kanan. Ini kanannya udah bisa dicoret, udah dijalankan, sedang dijalankan. Terus cout 35 di bawah nggak apa-apa ya, 35. Coutnya coret ke kiri cout kiri kanan, kirinya dicoret. Cout 30. Coutnya dicoret, kirinya 0, coret, kanannya 0, coret. Sekarang naik lagi, kembali
ke kanan. Kanannya 35 itu kan nggak ada, berarti ini dicoret. Naik lagi ke 25 udah habis, 20 masih ada. Kanan, oh kanannya ini udah habis ya, udah dijalanin kan. Naik ke 10 udah habis juga. Sekarang ke paling atas. Nah ini paling atas masih ada yang belum dijalankan, yaitu yang kanan, pre-order akar kanan. Di 45 ini kita tulis juga see out kiri dan kanan. Masuk ke pre-order 45, akar tidak sama dengan 0, benar. See out akar info, see out 45. See outnya dicoret, jalanin kiri, ternyata kiri 0, kirinya sudah dijalankan. Sekarang ke kanan. Ke kanan, see out kiri dan kanan. Oh ya, ini yang kanan ini udah bisa dicoret. Sekarang see out 70. See outnya dicoret, terus ke kiri 50. See out kiri kanan. See out 50. See outnya dicoret, sudah. Kirinya 0, coret. Kanannya 0, coret. Naik ke 70, kanannya 0, coret. Terus naik ke 45, udah habis. Naik lagi ke paling atas, udah habis. Jadi hasil dari cetak pre-order itu ini 40, 10, 5, 20, 15, 25, 35, 30, 45, 70, dan 50. Baik, void pre-order sudah selesai. Sekarang kita cetak yang in order. Pertama ini dihapus dulu. Kalau void in order ini dibacanya mulai dari akar kiri, jadi yang bagian paling kiri, kemudian akarnya, kemudian baru yang sebelah kanan. Mulai in order type PTR akarnya tetap dari paling atas 40. 40 if akar tidak sama dengan 0, benar ya. Karena benar, di dalamnya ada akar kiri, terus see out, dan akar kanan. Kita tulis di sini kiri, see out, dan kanan. Kiri, see out, kanan. Yang pertama dijalankan, yang paling atas ini in order akar kiri. Ini kita coret ya. Akar kiri yang mana? Akar kirinya yang 10. Berarti sekarang masuk ke in order 10. If akar tidak sama dengan 0, benar. Masuk ke sini ada in order akar kiri, see out, dan akar kanan lagi. Kita tulis lagi. Kiri, see out, sama kanan. Dijalanin yang paling atas. Masuk lagi ke rekursif. Masuk ke in order TPTR akar. Akarnya yang akar kiri, yang 5. Ini kita coret. Masuk ke 5. Di 5 dicek lagi kan, akar tidak sama dengan 0, benar. Ada 3 ini lagi, tulis lagi kiri, see out, kanan. Dijalanin in order akar kiri, tapi akar kirinya si 5 ini kan 0. Jadi dia begitu dicek if akar tidak sama dengan 0, wah salah. Karena si akarnya ternyata 0. Kita coret, selesai. Terus sekarang di see out kan, masuk ke bagian kedua, baris kedua. See out akar info. See out 5. Tulis di sini ya. 5.
5 udah ditulis, si-outnya sudah dijalankan. Sekarang kanan. Sebelah kanannya 5. Ini kan juga 0. Berarti kanannya nggak ada. Ini sudah dijalankan. Karena sudah habis, naik lagi. Naik lagi, jalanin yang si-outnya. Si-out dari akar 10. Berarti si-out akar info, si-out 10. Terus si-outnya coret, jalanin yang kanan. Bagian ini dari 20 sampai 30 ini. Di akar 20, masukkan, dicek apakah akar 20 itu tidak sama dengan 0. Benar, berarti di sini kita tulis lagi. Kiri, si-out sama kanan. Oh ini lupa belum dicoret. Terus 20 ini dijalanin in order akar kiri. Kirinya dicoret, masuk ke sini. 15. Di 15 dicek akar tidak sama dengan 0. Benar. In order akar kiri. Kiri, si-out sama kanan. Kirinya dijalankan. Ternyata in order 0 ya. Akar sama dengan 0, berarti ini salah. Karena salah berarti selesai kan? Kirinya selesai karena 0. Terus di-si-outkan. Si-outkan 15. Terus jalanin yang kanan. Kanannya 0 juga. Coret. Selesai, sekarang kembali ke 20. Di 20 kita ketemu sama si-out. Si-out 20. Si-outnya kita coret, terus ke bagian kanan. Ke 25, kanannya coret. Ke 25, kita bikin kiri, si-out kanan. Terus ke kiri dulu. In order akar kiri. Kan nggak ada 0, berarti selesai. Terus di si-outkan 25. Si-outnya kita coret, terus ke kanan. Kanannya coret. In order 35, akar tidak sama dengan 0, benar. Masuk ke sini in order akar kiri. Kita tulis kiri, terus si-out kanan. Dijalanin dulu yang kiri. Ke kiri, kirinya coret ke 30. Kita tulis sama kiri, si-out kanan. Jalanin dulu kirinya. Ternyata 0, kiri coret, si-out 30. Si-outnya coret, terus jalanin kanan. Kanannya 30, 0. Gak ada apa-apa. Coret, naik ke si-out. Si-out 35. 35. Si-outnya coret, jalanin yang kanan. Kanannya gak ada apa-apa. Coret. Karena udah habis, naik ke 25. 25 udah habis. Naik ke 20. 20 habis. Naik ke 10. 10 habis. Naik ke akar. Nah, di akar masih ada si-out akar info. Si-out 40. Si-outnya kita coret, terus masuk ke bagian kanan. Kanannya coret. 45, kita tulis kiri si-out kanan. Jalanin sebelah kiri dulu. Kiri ternyata nggak ada apa-apa. Terus si-out 45. Si-outnya coret, jalanin yang kanan. Kanan, coret, tulis kiri si-out kanan. Jalanin yang kiri. Di kiri ada 50. Kirinya coret, 50, ada kiri, si-out, dan kanan. Jalanin kiri dulu, ternyata 0, berarti kirinya coret, si-out 50.
Shotnya coret, jalanin yang kanan. Kanannya 0, coret, karena habis, naik, see out 70. Terus jalanin yang kanan. Kanannya nggak ada apa-apa, 0, karena habis, naik ke 45. 45 habis, naik ke 40, 40 habis. Sehingga hasilnya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 70. Di in order ini hasil cetakannya adalah urut, karena dia dicetak dari kiri terus ke akar, baru ke kanan. Dari kecil ke besar. Terus sekarang ke post order. Post order dimulai dari kiri, kemudian kanan, baru ke akar info. Kita mulai post order type ptr akar 40. If akar 0, oke, kita tulis lagi kiri, kanan, baru see out. Ke kiri dulu ya, kiri ke 10, 10 kiri, kanan, see out. Terus ke kiri lagi, kiri, kanan, see out. Jadi kalau fungsi rekursif memang dia kalau ada tugas atau perintah yang belum selesai, dia bakal turun terus sampai nanti mentok, sampai selesai, baru dia bakal naik lagi untuk menyelesaikan perintah yang belum dikerjakan. Lanjut, ini kiri 0 ya, coret, kanan 0, see out 5. Shotnya coret, naik ke 10, masuk ke kanan. Kanan, sini kiri, kanan, terus see out. Masuk ke kiri, kiri, kanan, see out. Kiri nggak ada, kanan nggak ada, see out 15. Naik ke 20 lagi, masuk ke kanan, kiri, kanan, see out. Masuk ke kiri nggak ada, masuk ke kanan, kiri, kanan, see out. Masuk ke kiri, kiri, kanan, see out. Kiri 0, kanan 0, see out 30. Naik lagi, ada kanan, kanannya 0, coret, see out 35. 35 habis, naik ke 25, see out 25. Naik ke 20, see out 20. Naik ke 10, see out 10. Naik ke 40, ada kanan. Masuk ke kanan, kiri, kanan, see out. Masuk ke kiri nggak ada, masuk ke kanan ada 70. Kiri, kanan, see out. Masuk ke kiri ada 50. Kiri, kanan, see out. Masuk ke kiri nggak ada, kanan nggak ada, see out 50. Naik ke 70, masuk ke kanan, kanan 0, coret, see out 70. Naik ke 45, see out 45. Naik ke akar, see out 40. Ini adalah hasil dari cetak post order. Kembali ke main, sekarang
hapus. Cout node yang dihapus harus terdapat pada PTB. Masukkan node yang dihapus. Cin node hapus. Kemudian hapus node nh. Sekarang coba kita pilih node mana yang akan dihapus. Coba pilih hapus 10 ya. 10 berarti hapus node nh-nya 10. Kita ke hapus node. Tab info IH. If PTB kosong, cout PTB kosong. Kemudian else if PTB kosong, karena ini PTB-nya tidak kosong, maka masuk ke else, P sama dengan akar, B sama dengan akar. Kemudian mencari tempat hapus node. Jadi kita cari dulu 10 itu di sebelah mana. Dengan while P tidak sama dengan 0 dan IH tidak sama dengan P info. 10 tidak sama dengan 40 ya. Benar, berarti B sama dengan P. Oke. If IH 10 kurang dari P info, kurang dari 40, maka P sama dengan B kiri. Berarti P pergi ke node 10. Kemudian else-nya tidak dijalankan karena sudah menjalankan if. Kembali ke while. Apakah P tidak sama dengan 0? Benar. Apakah IH tidak sama dengan P info? Salah ya, karena 10 sama dengan IH. Jadi while-nya berhenti, kemudian mengerjakan void hapus. Kita pergi ke void hapus. Nah, void hapus ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencari tahu apakah 10 ini punya cabang atau tidak. Kalau dia tidak punya cabang, maka tinggal dihapus. Tapi seandainya dia punya cabang, nah kita harus mengganti node 10 ini yang dihapus diganti dengan salah satu cabang yang ada. Cabang yang mana yang akan menggantikan angka 10? Coba kita lihat. Bila PTB terdiri dari akar saja atau akar dengan satu anak kiri atau kanan. Di if-nya, jika P kiri sama dengan 0. Apa ini P kirinya 0? Tidak ya. P kanan 0. Tidak juga. Jadi kondisi yang pertama ini digunakan jika node-nya tidak punya cabang. Kirinya 0, kanannya 0. Berarti bukan. Kita lanjut ke else if. P kiri tidak sama dengan 0. Benar. Dan P kanan tidak sama dengan 0. Nah ini. Bila PTB memiliki anak kiri dan anak kanan dengan banyak anak cabang. Jadi dia itu punya 2 cabang, yang kiri dan yang kanan. Berarti kondisi ini yang cocok dengan masuk ke sini, tem sama dengan P kiri. P kiri itu berarti yang 5 ini. Tem. Kemudian B sama dengan P. B-nya pindah ke P. Masuk ke while. Tem kanan tidak sama dengan 0. Apakah tem kanan ini tidak sama dengan 0? Salah ya, karena ini 0. Nggak ada lagi. Berarti tidak masuk ke while. Karena tidak masuk ke while, langsung ke bawahnya P info sama dengan tem info. P info ini 10 diganti dengan tem info 5. Berarti 10-nya hilang, digantikan dengan 5. Kemudian if B sama dengan P. B sama dengan P, benar ya. Maka B kiri ini sama dengan tem kiri. Tem kiri itu apa? Tem kiri ini 0 ya, karena nggak ada apa-apa. Berarti B kiri ini 0. Sehingga ini sudah tidak punya cabang lagi. Terus free tem. Nah, temnya dihapus atau dihilangkan. Nah, beginilah kondisi setelah angka 10-nya dihapus. Di bawah ini masih ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau P kirinya ada cabang dan P kanannya nggak ada cabang. Contohnya ini kayak ini. Node 70. Ada cabang kiri tapi nggak ada cabang kanan. Nanti 50-nya langsung mengganti angka 70. Kemudian yang satu lagi, P kirinya 0, P kanan ada cabangnya. Contohnya kayak yang 25. Nah, yang mengganti angka 25 ini apakah 30 atau yang 35?
Nanti kita coba ya. Sekarang dijalankan dulu programnya. Ini adalah hasil dari programnya ya. Note 10 sudah ada. Kemudian pre-ordernya ini 40, 10, 5, 15, 25, 35, 30, 45, 70, dan 50. In ordernya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 70 urutnya. Kemudian post ordernya 5, 15, 30, 35, 25, 20, 10, 50, 70, 45, dan 40. Kemudian yang dihapus kita tadi coba angka 10. Setelah angka 10 dihapus, maka angka 10-nya hilang. Sekarang kita coba yang tadi, kalau 25-nya dihapus, yang menggantikan itu 30 atau 35. Mulai dari sini, hapus note 25. P di akar. Dari ini IH-nya 25 ya. Kemudian masuk ke while. P tidak sama dengan 0, benar. IH tidak sama dengan P info, benar. B sama dengan P. If 25 kurang dari 40, benar. P sama dengan P kiri. Kemudian ke while lagi, benar. B sama dengan P. Kemudian IH kurang dari P info, 25 kurang dari 5, salah. Masuk ke else, P sama dengan B kanan. B kanan ke 20, P-nya. Terus kembali ke while, benar. P sama dengan P. Kemudian dicek apakah 25 kurang dari 20, salah. Masuk ke else, P sama dengan B kanan. P ke 25. Kemudian dicek lagi, P tidak sama dengan 0, benar. Dan IH 25 tidak sama dengan P info, salah. Berarti while-nya selesai. Kemudian masuk ke void hapus. Dia akan masuk ke kondisi else if yang terakhir, yaitu yang P kirinya 0 dan P kanannya punya cabang. Dicek apakah B sama dengan P. Tidak ya, karena B-nya itu di atas P. Berarti masuk ke else. Dicek apakah P sama dengan B kanan. Benar. Masuk ke sini, B kanan sama dengan P kanan. P kanan adalah note 35. Berarti B kanan akan menunjuk ke note 35. Kemudian free P. P-nya dihapus. Sehingga sekarang cabang kanan dari note 20 adalah 35. Atau kalau dirapikan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Begini kondisi setelah note 25-nya dihapus, sehingga jawabannya tadi yang mengganti note 25 adalah note 35. Baik, begitulah penjelasan mengenai modul 8 pohon telusur biner. Modul 8 ini adalah modul terakhir dari praktikum struktur data. Semoga bermanfaat. Terima kasih.